berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil SMP Negeri 2 Girsang Sepangbolon Kabupaten Simalungun. Apa kabar peserta didik kami sekalian? Harapan kami, anak-anak kami seluruhnya dalam keadaan sehat. Baiklah para peserta didik, mari kita ikuti materi kita pada pertemuan kali ini. Meskipun melalui video pembelajaran, harapan kami dapat bermanfaat. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini adalah membicarakan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Peserta didik kami sebagaimana biasanya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembahasan kali ini adalah mendeskripsikan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Baik, kita masuki materi yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan ruang? Dan apakah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Sumber yang diambil dari studi geografi tentang pendekatan dan analisa keruangan oleh Nursid Sumaatmaja menyebutkan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Selanjutnya, ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, ataupun air bawah tanah sampai pada kedalaman yang tertentu. Setiap ruang yang terdapat di permukaan bumi memiliki ciri yang berbeda dengan ruang yang lain. Oleh karena itu, untuk saling melengkapi, perlu adanya interaksi antar ruang. Contohnya, desa adalah sebuah ruang, kota adalah ruang. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda, sehingga untuk melengkapi kebutuhan desa dan kota harus mengadakan interaksi antar desa dan kota. Selanjutnya, apakah itu interaksi antar ruang? Menurut sumber artikel kompas.com, interaksi antar ruang itu adalah bagaimana cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Yang kedua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, atau dari suatu daerah ke daerah lain. Itulah interaksi antar ruang. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ruang menunjukkan tempat di mana makhluk hidup tinggal, sedangkan interaksi antar ruang itu adalah adanya keterkaitan antara ruang yang satu dengan yang lain di permukaan bumi, sehingga untuk saling melengkapi harus mengadakan interaksi antar ruang. Selanjutnya,
perubahan ruang dan interaksi antar ruang secara lingkup sempit. Perubahan ruang itu di desa dan perubahan ruang di kota. Dalam lingkup yang luas dapat didefinisikan perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua yang satu dengan yang lain dan antar negara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat pada adanya alih fungsi lahan. Seperti contoh, lahan hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan bahkan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Selanjutnya, lahan pertanian umumnya beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Perubahan ruang terlihat pada adanya perubahan desa menjadi kota. Hal ini jauh sebelumnya sudah terjadi di benua Eropa saat terjadinya revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Kota-kota di benua Asia dan benua lainnya menjadi tujuan pergerakan penduduk berpindah dari desa ke kota. Alasannya, alasan ekonomi, karena mereka penduduk desa merasa terbatas lapangan pekerjaannya, sedangkan di kota ada anggapan banyak kesempatan bekerja. Alasan penduduk desa pindah ke kota karena di desa terjadi konflik ataupun bencana alam. Di desa terbentuk gurun atau lahan kering dan tandus, sehingga untuk menjadi lahan pertanian tidak dapat menyerap lapangan pekerjaan. Terjadinya intrusi atau masuknya air laut ke daratan, sehingga mengurangi wilayah untuk pemukiman penduduk. Nah, itulah beberapa alasan penduduk desa pindah ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Pengaruh interaksi antar ruang di desa dan kota. Bagi pedesaan, interaksi antar ruang dan desa membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi pedesaan, yang pertama, dampak ekonomi. Pengaruh interaksi antar ruang desa dan kota membawa dampak di bidang ekonomi. Antara lain, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian di desa. Semakin meningkatnya produktivitas pertanian karena cara bertani yang lebih maju. Sedangkan dari segi dampak sosial budaya, pengaruh interaksi antar ruang desa dan kota adalah semakin baik sarana transportasi di desa, sehingga memperlancar pergerakan penduduk, pergerakan barang dari desa ke kota. Budaya kota masuk ke desa, sehingga penduduk desa dapat berpakaian, berbahasa, seni, dan kebutuhan lainnya diperoleh dari interaksi desa dan kota. Dampak politik.
Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin tahu informasi seperti isu politik. Selanjutnya, tingkat pendidikan masyarakat desa meningkat karena semakin banyak guru dan sekolah terdapat di desa. Bagi perkotaan, dampak pengaruh interaksi antar ruang desa dan kota dari segi ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa seperti sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan sumber daya alam berupa hasil pertanian, hasil tambang, ataupun hasil peternakan. Dari segi sosial budaya, timbulnya masalah kemiskinan di kota karena tidak seluruhnya penduduk desa dapat sukses hidup di kota. Penduduk pendatang dari desa di kota, mereka mempertahankan budaya cara hidup di desa. Pengaruh interaksi antar ruang yang terjadi antar negara. Bidang ekonomi. Interaksi antar ruang di bidang ekonomi terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu dihasilkan oleh suatu negara. Contohnya, negara A dan negara B mengadakan interaksi ekspor barang dan impor barang. Bagi negara pengekspor, dampaknya memperoleh devisa dari hasil penjualan barang, menyerap tenaga kerja di negara yang menjual barang, meningkatkan produktivitas barang dan jasa di negara yang mengekspor barang. Sedangkan bagi negara yang mengimpor barang, dampaknya adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap barang dan jasa. Kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengimpor barang. Dari bidang sosial, pengaruh interaksi antar ruang antar negara. 1. Interaksi antar ruang melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi, sehingga kehidupan sosial mengalami perubahan karena ada interaksi. Contohnya, kehadiran wisatawan mancanegara dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat suatu negara yang dikunjunginya. Pada bidang budaya, budaya dari suatu masyarakat dapat disaksikan oleh masyarakat yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Budaya ini dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, cara berpakaian seorang artis dari negara Amerika dengan cepat dapat ditiru oleh masyarakat negara lainnya di benua lainnya. Yang ketiga, di bidang politik. Kehidupan politik suatu negara sering dipengaruhi oleh negara lain. Misalnya, sistem pemerintahan dan sistem demokrasi suatu negara adalah hasil dari negara yang pertama mengembangkannya. Dinamika politik suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi regional, internasional suatu negara. Di bidang pendidikan, salah satu bentuk interaksi antar negara dalam bidang pendidikan ditunjukkan dengan banyak negara berkembang mengirimkan pelajarnya belajar di negara-negara maju. Tujuannya agar kualitas sumber daya manusianya meningkat. Negara maju juga banyak memberikan bantuan kepada pelajar dari
negara-negara berkembang. Nah, itulah pengaruh interaksi antar ruang antar negara dari benua yang satu dengan benua yang lainnya. Mudah-mudahan dapat dipahami informasi tersebut. Setelah mengikuti deskripsi materi perubahan dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, kepada peserta didik supaya mengerjakan kuis seperti biasanya. Jawablah soal kuis berikut. Jawaban direkam dan dikirimkan Japri lewat WhatsApp. Pada rekaman, sebut nama dan kelas, bacakan soal dan jawabannya. Nah, baca baik-baik soal kuis. Tempat di permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan yang digunakan makhluk hidup tinggal disebut titik-titik. A. Domisili, B. Wilayah, C. Ruang, D. Lahan. 2. Dengan adanya perbedaan karakteristik desa dan kota, negara dan benua di permukaan bumi, maka setiap desa, kota, negara, benua A. tertutup hubungannya dengan yang lain, B. memiliki keterkaitan satu sama lain, C. bersifat mandiri, D. tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. 3. Banyaknya penduduk pindah dari desa ke kota adalah salah satu bentuk interaksi antar ruang. A. urbanisasi, B. transmigrasi, C. ruralisasi, D. emigrasi. 4. Salah satu interaksi antar negara di bidang pendidikan adalah A. pertunjukan budaya, B. pertukaran mahasiswa, C. pengiriman duta negara, D. kunjungan kepala negara ke suatu negara. 5. Banyaknya anak muda yang meniru gaya berpakaian, pergaulan luar negeri merupakan bentuk pengaruh interaksi antar ruang di bidang A. politik, B. pendidikan, C. ekonomi, D. sosial budaya. Demikian soal kuis. Demikian, terima kasih. Ayo cegah menularnya virus corona, terapkan protokol COVID-19, selalu berada di dalam rumah. Kalau harus bepergian ke rumah, gunakan masker, hindarilah keramaian, atur jarak dengan yang lain, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.